Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran PJJ materi Penjaskes. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pola makan sehat dan bergizi seimbang. Untuk adik-adik terutama yang masih masa pertumbuhan dan belajar, alangkah lebih baiknya untuk memperhatikan pola makan sehat dan bergizi seimbang. Nah, apa sih itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat merupakan suatu gaya hidup dengan memperhatikan segala hal atau faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Antara lain bisa pola tidur, olahraga, dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, tentunya ketika kita membahas mengenai makanan sehat, tentunya tidak jauh dari makanan yang sering kita konsumsi atau kita makan setiap harinya. Seringkali ketika kita makan sesuatu atau makanan, kita akan mengalami semacam sakit perut, ada yang mungkin kepala pusing, atau bahkan bisa menyegarkan tubuh kita. Nah, itu semua itu tergantung dari makanan yang kita konsumsi. Kalau makanan itu makanan sehat, tentunya akan berdampak positif dan bisa menyegarkan bagi tubuh kita. Sebaliknya, makanan yang tidak sehat atau yang sering disebut dengan junk food itu nanti bisa menyebabkan kita mengalami gangguan dalam sistem tubuh kita. Nah, kemudian makanan sehat itu apa? Makanan sehat adalah suatu makanan yang memiliki kandungan gizi yang seimbang, mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita, sehingga nanti kerja tubuh kita tidak terganggu saat mengkonsumsi sebuah makanan. Nah, pada makanan sehat ini yang dibahas nanti ada dua hal. Yang pertama itu nanti makanan sehat itu sendiri, yang kemudian yang kedua itu unsur-unsur yang terkandung dalam makanan sehat itu sendiri. Nah, ketika berbicara mengenai makanan sehat, tentu harus ada pola atau cara untuk mengkonsumsinya atau memakannya. Tidak boleh sembarangan. Meskipun itu makanan sehat, ketika kita mengkonsumsinya berlebihan dalam satu waktu, tentunya akan menyebabkan kita sakit perut atau gangguan dalam sistem tubuh. Jadi harus ada polanya. Nah, gimana Pak polanya? Nah, antara lain, yang pertama itu harus teratur mengkonsumsinya. Maksudnya apa teratur? Sehari kita makan minimal 2 kali atau paling enggak maksimal 4 kali lah sehari, dan waktunya itu hampir sama, misalkan pagi, siang, dan sore atau habis maghrib. Waktu idealnya seperti itu. Kalau 2 kali berarti nanti pagi sama malam nanti kalau 2 kali nanti siang sama sore atau malam. Siangnya makan, malamnya makan, yang paginya nanti bisa camilan atau cukup minum susu saja. Oke. Nah, makanan sehat itu nanti perlu atau sangat penting dikonsumsi oleh adik-adik semua karena masih dalam masa pertumbuhan. Nah, makanan sehat itu harus memenuhi standar dari kesehatan dan bebas dari zat kimia atau zat beracun maupun kuman yang dapat menimbulkan suatu penyakit. Nah, fungsi dari makanan sehat itu sendiri, yang pertama bisa memberikan sumber tenaga bagi kita untuk beraktivitas, khususnya belajar bagi adik-adik. Yang kedua, memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh kita. Yang kemudian yang ketiga, mengatur dan menggiatkan proses-proses dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat, membentuk persediaan zat-zat makanan di dalam tubuh. Saya tulis biar nanti bisa dicatat. Jadi fungsi makanan. Satu, tadi menjadi memberi
Oke, yang kedua tadi memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh manusia. Mengatur. Ya, bisa dicatat, ini fungsi dari makanan yang sehat. Ini ada 4. Bisa dicatat. Ya. Nah, kalau sudah dicatat, tentu saja ketika kita mengkonsumsi makanan yang sehat, itu akan memberikan tambahan tenaga bagi kita, sehingga ketika beraktivitas, tubuh menjadi ringan, tubuh menjadi fit, segar. Beda ketika kita memakan makanan yang kurang sehat. Nanti ketika beraktivitas perut kita sakit, jadi aktivitas menjadi terganggu. Nah, sebaiknya ketika makan harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Fungsi yang kedua, memberikan unsur-unsur dalam tubuh. Pasti ketika unsur dalam tubuh kita tidak terpenuhi, badan menjadi sakit, aktivitas terganggu. Adik ketika belajar juga menjadi terganggu. Kemudian yang ketiga, mengatur dan menggiatkan kerja sistem tubuh. Ketika sistem tubuh kita tidak berjalan semestinya, misal tugas dari jantung kita memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ketika ini sistemnya terganggu, ketika memompanya itu menjadi lambat, nanti tentu jantung kita akan mengalami sebuah gangguan. Oke, kemudian yang keempat, membentuk persendian dan zat-zat pada tubuh. Nah, ketika kita nanti tidak mengkonsumsi makanan yang sehat secara kontinu, menyebabkan sendi-sendi kita menjadi terganggu atau rapuh. Ketika kita mengangkat beban yang berat, nanti sendi kita bisa bergeser parahnya. Oke, untuk lanjut. Kemudian unsur-unsur dalam makanan sehat. Unsur yang pertama itu karbohidrat. Nah, apa itu fungsi karbohidrat? Karbohidrat itu menjadi sumber tenaga bagi tubuh manusia. Nah, itu bisa kita peroleh dengan mengkonsumsi nasi, gandum yang diolah menjadi roti, ubi, singkong, maupun tepung yang nantinya diolah menjadi mie. Nah, itu bisa menjadi sumber karbohidrat bagi kita. Saya tulis di papan tulis unsur-unsur makanan sehat. Yang pertama, karbohidrat. Fungsinya sebagai sumber tenaga. Dapat diperoleh dengan mengkonsumsi nasi, gandum atau roti, tepung atau mie, ubi dan singkong. Unsur yang kedua, lauk pauk. Nah, lauk pauk merupakan salah satu sumber protein yang dibutuhkan oleh manusia. Nah,
protein ini ada dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Apa itu protein hewani? Protein hewani itu protein yang dihasilkan dari hewan-hewanan. Contoh, itu susu, telur. Nah, itu mengandung protein hewani. Sedangkan protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini berupa kacang-kacangan, bisa kacang tanah atau apa itu? Kacang panjang. Nah, itu mengandung protein nabati. Nah, itu bagus dikonsumsi bagi adik-adik khususnya karena masa pertumbuhan. Nah, ketika masa pertumbuhan tentu yang dibutuhkan itu protein. Kemudian ada protein itu sendiri ada beberapa fungsinya. Nah, fungsi yang pertama yaitu membangun sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu mengganti sel yang sudah rusak. Yang ketiga membuat air susu, enzim, dan hormon. Kemudian yang keempat pembentukan protein darah, dan yang terakhir yaitu memberikan kalori bagi tubuh kita. Saya tulis biar nanti bisa dicatat. Yang pertama, fungsi dari protein adalah membangun sel. Kemudian yang kedua, mengganti sel. Yang ketiga, membuat air susu, enzim, kemudian yang keempat pembentukan protein darah. Dan yang terakhir memberikan kalori bagi tubuh. Oke, yang masukkan saya hapus biar nanti. Kemudian sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran merupakan salah satu sumber mineral atau yang sering disebut dengan garam mineral. Nah, garam-garam mineral ini terdiri atas beberapa zat. Yang pertama yaitu zat kapur, fosfor, zat besi, garam yodium, garam natrium, dan garam kalium. Nah, dari zat-zat tersebut ada fungsinya juga. Fungsi dari zat-zat tersebut yang pertama yaitu pembentukan tulang yang kuat dan gizi-gizi yang baik. Yang kedua, membantu proses pembekuan darah. Dan yang ketiga, mencegah penyakit tulang. Nah, unsur yang ketiga, sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini mengandung beberapa menjadi sumber mineral atau garam-garam mineral. Nah, garam-garam itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, zat besi. Dua, fosfor. Yang ketiga, garam yodium. Yang keempat, garam natrium. Dan yang kelima, garam kalium. Nah, fungsi dari zat-zat tersebut yang pertama yaitu pembentukan tulang yang kuat. Yang kedua,
membantu proses pembekuan darah. Yang ketiga, mencegah penyakit tulang. Nah, untuk ini untuk yang unsur sayur-sayuran. Yang berikutnya, unsur yang berikutnya yaitu unsur buah-buahan. Nah, pada buah-buahan itu mengandung banyak vitamin. Ada vitamin A, vitamin B. Vitamin B itu dibagi menjadi beberapa. Ada vitamin B1, B2, B6, dan B12. Ada juga vitamin C, vitamin D, dan juga ada vitamin K. Nah, saya tuliskan masing-masing dari fungsi vitamin tersebut. Untuk vitamin A itu berfungsi untuk menyegarkan kulit, membuat mata kita sehat, terhindar dari penyakit mata. Nah, buah apa yang dapat kita konsumsi yang mengandung banyak vitamin A? Yaitu bisa dari wortel itu ya, itu sayur-sayuran nggak apa-apa, itu bisa mengandung vitamin A. Kemudian fungsi dari vitamin B1, saya siapkan alat tulisnya, saya bacakan. Itu fungsinya meningkatkan nafsu makan. Kemudian vitamin B2 itu membantu sel dalam memakan zat asam. Kemudian vitamin B6 dan B12 mencegah kekurangan darah. Kemudian vitamin C menjaga imunitas tubuh. Vitamin D yaitu sebagai penyampuran zat kapur dan zat fosfor dalam saluran pencernaan manusia. Kemudian untuk unsur yang terakhir yaitu zat pembangun. Nah, apa itu zat pembangun? Zat pembangun merupakan bahan atau pembentuk jaringan di tubuh kita yang tadinya rusak menjadi jaringan baru yang berfungsi dengan baik. Nah, jadi dari yang saya sampaikan tadi, dari makanan sehat, kemudian ada beberapa unsurnya, ini harus dikonsumsi secara seimbang sehingga nanti terjadi sebuah keseimbangan gizi. Nah, jangan lupa makanan sehat tersebut harus dikonsumsi dengan pola yang benar sehingga nanti tidak menimbulkan penyakit. Dari saya untuk materi hari ini sekian, semoga nanti bermanfaat dan diterima oleh adik-adik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.